tentu saja memperkuat teori. Memperkuat teori, lalu mendalamkan lagi isi skripsi kamu itu sebenarnya apa. Persiapannya memang pasti latihan. Latihan. Tidak semua latihan. Kemarin juga beberapa kali latihan 29 menit. Oh, lama ya. Terus juga feedback sama teman-teman dulu. Iya. Gimana ini Ini skripsi kamu. Ini kamu sendiri yang ngerjakan. Dan kamu pasti udah mempelajari dan udah menghafal. Isinya memahami isinya itu apa. Jadi kalian nggak perlu takut sebenarnya untuk sidang skripsi. Bahkan mungkin dosen pembimbing itu memberikan pertanyaan. Pertama untuk menguji, yang kedua memang benar-benar salah. Oh, oke. Halo, selamat datang kembali di podcast Mahasiswa Berbicara. Kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai sama dua mahasiswa ilmu politik. Kami bakalan membahas tentang progres dan juga proses selama sidang skripsi maupun sebelum sidang skripsi. Oke, terima kasih ya. Halo semuanya. Aku Livia dari ilmu politik, kebetulan angkatan 2019 dan hari ini baru aja selesai sidang skripsi. Ya halo, aku Reza juga dari angkatan 2019 ilmu politik UNAIR. Hari ini juga tepatnya di hari Rabu tanggal 31 Januari ya. Kita berdua juga baru selesai sidang tadi. Oke. Paginya lancar sama ini. Berarti udah lega ya Mas ya, Mbak, perasaannya? Ya, karena harus ada hal yang dibenahi. Oh oke, ada revisi-revisi itu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dia aku mau nanya, mungkin persiapan sebelum sidang skripsi nih dari Mas Reza sama Mbak Livia gitu. Apa sih sekiranya yang perlu dipersiapin gitu? Oke, Dari Mbak Livia dulu. dari aku sendiri sih sebenarnya tentu saja memperkuat teori. Memperkuat teori, lalu mendalamkan lagi isi skripsi kamu itu sebenarnya apa. Apa yang mau dibicarakan, apa highlightnya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian tentu kita bikin PowerPoint. Pastikan PowerPoint itu memuat hal-hal inti yang dari skripsi kamu sehingga dosen itu nggak bosan dengannya gitu. Jadi kamu berilah penampilan semenarik mungkin, sesingkat mungkin, sepadat dan sejelas mungkin. Terus untuk persiapan sebelum skripsi sih aku kemarin itu latihan presentasi ya gitu. Kan karena kita tuh dikasih waktu 10 sampai 15 menit. Berarti ada waktu untuk presentasinya ya? Iya, kan karena ya keterbatasan waktu dia nggak lama gitu kan. Nah, kebetulan skripsiku itu lumayan tebal dan itu banyak banget isinya sangat padat dan aku berkali-kali latihan itu 20 menit, 19 menit dan akhirnya ya tadi sampai sekitar 18 menit gitu. Oke, mungkin aku mau nanya nih. Tadi kan Mbak Livia udah bilang kalau skripsinya lumayan tebal nih. Nah, itu kalau boleh tahu Mbak Livia skripsinya bahas tentang apa ya Mbak? Mungkin judul skripsinya gitu kalau boleh dikasih tahu ke penonton. Jadi judul skripsiku itu strategi branding politik. Ada seorang kader PSI namanya Duduk Supariono. Itu dia mau menjalankan lagi. Jadi judulku itu adalah strategi branding politik Duduk Supariono dalam menghadapi politik elektoral di DPRD Kota Surabaya tahun 2020. Panjang, lumayan panjang banget. Okay. Nah ini aku mau nanya deh Mbak, kan tadi Mbak Livia sempat mention terkait PPT gitu kan. Pasti Mas Reza juga buat PPT juga kan. Nah untuk kayak misalnya nih skripsi yang tebel-tebel gitu kan, misalnya yang panjang gitu. Nah untuk menyusunnya di dalam PPT itu kan biasanya harus singkat gitu kan, kayak Mas nggak detail gitu. Nah menurut dari Mbak Livia nih, itu gimana sih, ada nggak sih kayak tips and trick buat bikin PPT-nya sendiri itu gimana? Tips and triknya sih sebenarnya kita harus tarik lagi ke belakang waktu kamu nyusun. Itu kamu harus tahu inti pembicaraan kamu itu apa. Oke. Nah, skripsi aku panjang itu kan karena aku memasukkan banyak kutipan wawancara, banyak penjelasannya, dan sebenarnya intinya itu aku misalnya mau membahas bagaimana warga itu mempersepsikan seorang cucu. Nah itu dari satu poin itu pasti aku kasih banyak penjelasan dari transkripnya, kemudian dari kata-kata ini maksudnya apa. Nah nanti di PPT itu kamu cuma masukin aja intinya, misalnya dia mau ngomong bahwa kandidat ini tuh humble, ya udah kamu masukin humble, selesai gitu. Jadi nggak usah kamu masukin. Oke, makasih banyak untuk informasinya. Kalau dari Mas Reza nih gimana? Kalau aku ya, memang mungkin untuk persiapan pembahasan skripsi ya karena memang kita semua dapat
mata kuliah proposal skripsi itu. Oh iya, benar. Jadinya kalau dari aku judulku itu ada yang berbeda dari yang di skripsi dengan yang di proposal, karena memang mengalami setelah membaca literatur segala macam, ada yang lebih cocok, ada yang lebih cocok, teorinya lebih bisa masuk segala macam. Dan akhirnya selama konsultasi juga ada perbaikan, segala perbaikan itu, dan jadilah satu judul yang berjudul Analisis Pemasaran Politik dari Cahyadi Anuji era pandemi di Pilwali 2020 Kota Surabaya. Di situ mencoba untuk memasak masih meneliti apa yang sudah dilakukan pemasaran politik selama pandemi, terutamanya oleh yang Cahyadi. Oke. Untuk persiapannya sendiri dari Mas Reza gimana? Kalau dari Mas Reza sendiri? Untuk persiapannya memang pasti latihan. Latihan. Kita semua latihan. Kemarin juga beberapa kali latihan 29 menit. Oh, lama ya. Terus juga feedback sama teman-teman dulu. Iya. Gimana ini segala macam. Dan akhirnya tadi juga alhamdulillahnya bisa pas 15 menit. Itu apa yang aku masukkan di PPT juga seperti yang Livia katakan. Memang kita masukkannya poin-poinnya aja. Kan karena skripsi itu kita buat sendiri, sehingga kita mengerti ada penjabaran dan juga ada inti penulisan. Nah, inti penulisan itu yang kita masukkan ke dalam skripsi, dan penjabaran itu yang kita jelaskan secara lisan, tapi tidak terlalu gamblang juga. Karena apa? Karena dosen juga memegang transkripsi kita. Mereka bisa melihat, bisa membaca, dan juga bisa menelaah dari apa yang sudah kita tulis. Sehingga akan kita presentasikan itu hanya berupa poin. Oke, berarti mungkin kalau aku ambil ini nih, kayak contohnya tadi dari apa yang udah disampaikan sama Mas Reza sama Mbak Livia terkait presentasi, itu kan pada intinya ada di cara kita untuk menyajikan ibarat kayak skripsi kita ke dosen penguji maupun dosen pembimbing gitu kan. Nah, berarti kan perlu yang namanya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Karena dari Mbak Livia sama Mas Reza nih, menurut kalian berdua gimana sih baiknya untuk belajar public speaking itu gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku bukan orang yang terlalu concern akan public speaking, tapi aku memang memandang bahwa public speaking itu adalah penting bagi nggak cuma buat mahasiswa, tapi juga buat semua orang. Khususnya dalam sidang skripsi ini, kita itu perlu menyampaikan apa yang menjadi poin-poin kita di dalam skripsi itu kan. Nah, otomatis ya kita perlu tahu bagaimana teknik bicara yang nggak bertele-tele, bagaimana kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan tanpa adanya bias gitu. Jadi menurutku penting sih untuk bisa public speaking. Ya, mengenai public speaking ya, aku rasa kita semua sudah cukup dilatih di selama perkuliahan untuk menjawab pertanyaan segala macam, presentasi segala macam. Itu tidak jauh berbeda skripsi dengan presentasi biasa. Hanya kita menguji, kita menyajikan, menjelaskan mengenai apa yang sudah kita tulis seperti itu. Dan untuk public speaking sendiri, banyak juga mungkin teman-teman yang mungkin takut bisa bicara. Padahal intinya selama kita menuliskan itu sendiri dan kita mengerti intinya, kita bisa mendelivery itu dengan baik, ya itu sudah sangat cukup kayak gitu. Tidak harus dengan presentasi PPT yang bukan animasi, tapi bisa menjelaskan secara detail, bisa menjelaskan secara lugas juga mengenai apa yang mau kita sampaikan, hingga poin itu dapat juga dari kita penyampaian kita dari dosen. Ini ngomong tadi aku sempat mau balik lagi nih dari Mbak Livia, kan tadi sempat bilang kalau persiapan terkait pendalaman teori gitu. Emang kalau boleh tahu kenapa sih Mbak teori gitu? Kenapa di apa ya? Ini aku sendiri ya sebagai mahasiswa politik tuh merasa kayak kan sekarang aku juga lagi proses mengerjakan skripsi gitu kan ya. Nah, merasa kayak teori ini kayak jadi salah satu PR gitu loh. Kayak kalau di ilmu politik tuh benar-benar teorinya harus matang, harus dibeli dengan tempat dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Livia gimana sih memandang kayak teori di dalam ilmu politik khususnya di skripsi gitu, ketika mengerjakan skripsi gitu. Oke, kalau dari aku ya, teori itu memang salah satu hal yang paling penting untuk dikaji khususnya dalam skripsi. Karena apa? Skripsi itu berbeda dengan penulisan kita pada umumnya. Karena skripsi itu kita melihat fenomena, dan bagaimana fenomena itu bisa dikaitkan dengan teori yang sudah diajarkan kepada kita selama masa kuliah. Iya. Nah, dan kita itu memang udah diberi banyak sekali teori kan, pada masalah perkuliahan. Dan
otomatis dosen-dosen tuh sebenarnya berharap kita tuh sudah kata dari tersebut. Tapi menurutku kalau memang kamu bingung atau kamu masih ragu akan teori yang kamu pakai, itu nggak ada salahnya kalau kamu tanya ke dosen, Bu, Pak, mohon maaf, ini enaknya bagaimana, apakah menggunakan teori ini sesuai gitu. Itu sih gitu sih. Kalau dari aku sendiri memang teori itu cukup penting ya, karena kalau ilmu ekstrak kan ada yang namanya rumus. Sedangkan kita ilmu sosial ya patokannya ada pada teori. Bisa saja teori-teori itu ada teori yang mungkin valid, ada juga yang invalid. Juga ada teori yang bisa dipercaya, bisa dipegang atau enggak. Nah, teori karena teori saking banyaknya teori, pemilihan teori pun harus tepat. Mungkin aku sendiri juga ada terkait dengan pemasaran politik. Pemasaran politik itu banyak banget. Ada punya misalnya, ada punya jurnalistik, ada punya ketua segala macam. Nah itu yang menjadi menjadi hal yang penting di pemilihan itu. Tapi banget teori yang dapat dipakai, dan selama ini aku memang memakai ada beberapa teori gitu. Dan itu juga aku konsultasikan kepada dosen pembimbing pun menyarankan kenapa tidak memakai teori yang ini. Nah, ada dua hal yang menyebabkan mungkin dosen pembimbing itu memberikan pertanyaan. Pertama untuk menguji, yang kedua memang benar-benar salah. Mengalahkan. Ya ada bisa juga dua opsi. Tapi selama waktu mencoba membandingkan teori yang diberikan, yang disarankan dengan teori yang sudah aku pakai, ternyata tidak jauh berbeda. Ternyata hanya penambahan satu diksi dengan diksi yang lain, terkait diksi seperti itu, dan itu masih bisa di cover dengan diksi yang lain, sehingga ya aku tetap untuk memakai teori itu sendiri. Tidak apa yang tadi dia katakan, kita konsultasikan pemakaian teori itu apakah sudah tepat, apakah bisa digunakan dalam penelitian kita, apakah harus diganti seperti itu. Nah, kalaupun dosen pun hasilnya itu sudah cukup mengerti ya. Bahkan pada saat presentasi pun mereka sudah berkali-kali, ribuan kali melakukan skripsi. Maksudnya masalah udah kuali gitu ya. Lagi pasti soal ini ada, tapi saat ada hal baru yang menjadi concern mereka. Karena saat kita melakukan penelitian yang baru itu cukup menjadi daya tarik tersendiri. Jadi penelitian yang masih personal branding mengenai 2024 dalam politik ini 2024 mungkin yang udah kapan 2050 itu juga menjadi hal yang hal yang seenggaknya di saat sidang itu dosen-dosen semua sudah mengerti apa menjadi isi, apa yang menjadi teori yang harus menjadi dasar. Oke. Ini mungkin aku mau masuk ke selama proses sidangnya gitu kan. Ini kan tadi udah selesai sidang gitu. Mungkin bisa diceritain dong kayak kesan-kesan dari Mas Reza dari Mbak Livia tadi sidangnya kayak gimana gitu. Mungkin biar ini ya teman-teman yang lagi berjuang skripsi itu ini mereka bisa tahu gitu. Iya. Soalnya ini dari yang aku dengar kan aku juga belum sidangnya, Mas kan. Banyak yang bilang kalau sidang tuh menakutkan. Itu yang pertama. Terus kedua katanya nanti kamu dibantai sama dosenmu nih gitu, sama dosen pembimbing atau entah dosen penguji juga gitu. Banyak narasi-narasi menakutkan gitu yang akhirnya tuh bikin kayak mahasiswa akhirnya kayak menunda-nunda skripsinya karena mereka tuh ibarat udah ketakutan buat sidang sendiri gitu. Sedangkan tapi ada yang bilang kayak beberapa ya santai aja cuma sidang gitu. Nah kalau dari Mas Reza sama Mbak Livia gimana nih perspektifnya tadi? Dari pengalamanku tadi sih deg-degan pasti, itu sudah pasti banget itu. Deg-degan, overthinking, takut itu udah pasti. Cuman yang perlu kalian garis bawahi itu adalah ini skripsi kamu, ini kamu sendiri yang ngerjakan, dan kamu pasti udah mempelajari dan udah menghafal, isinya memahami isinya itu apa. Jadi kalian nggak perlu takut sebenarnya untuk sidang skripsi. Ya, kemudian tadi aku ketua pengujinya Prof. Kadu, kemudian penguji satunya Pak Wisnu dan Bu Dwi sebagai dosen ya. Nah, itu malah cenderung rasanya kayak presentasi biasa gitu loh. Ya setelah memaparkan gitu kan, kan setelah dipaparkan ada sesi tanya jawab. Nah, kalau saya sendiri tadi sih nggak ditanya ya, jadi lebih ke diskusi. Gitu.
Misalnya kan aku tadi tentang branding politik ya. Nah, tapi pembahasanku itu sebenarnya agak nempel ke marketing. Ya, sama Prof. Kacung itu ditanyain, ini kamu studinya tentang apa? Branding politik atau marketing politik? Terus aku kan jawab, ya branding politik Pak, gitu. Karena begini, kamu kasih aja rasionalisasi, mau jawab aja apa adanya gitu. Nah, kalau misalnya memang kamu keliru, dosen penguji itu nggak akan nyalah-nyalahin kamu. Justru dia akan lebih memberikan saran-saran, input-input yang berguna buat revisi dari skripsi kamu. Jadi, aku tadi disuruh untuk menyesuaikan judul kembali. Jadi, ternyata skripsiku itu lebih ke bagaimana branding yang terbentuk dan branding itu dipasarkan kembali. Begitu saja apa disuruh apa muncul. Berarti kalau dari Mbak Livia nggak serem nih ya. Oke. Kalau dari Mas Reza nih? Selama sedang skripsi ya, pasti tadi apa yang kata Livia sama deg-degan. Tapi awalnya itu yang buat takut itu nanti ini benar ya, ini salah ya, bukan nanti aku bisa jawab ya. Itu kita sudah menyiapkan nanti ini yang ditanyakan. Ternyata ada banyak pertanyaan unpredictable. Jadi pertanyaannya di luar ekspektasi gitu ya. Kita rasa ini sudah bagus, sudah cocok, sudah sesuai. Kita tanya ke teman pun ya, ternyata memang sama kan. Kita persepsi kita sama, ternyata persepsi dosen lebih tajam. Lebih jauh. Oh ternyata iya, memang benar. Selain deg-degan juga gugup sih enggak juga. Karena memang kita sudah kenal ya sama dosen-dosen. Tentunya bukan berarti kita kenal pun itu jadi lebih baik atau menjadi lebih mudah. Enggak juga kayak gitu. Karena setidaknya ya dosen itu menguji apa yang kita tulis. Tadi waktu saat sidang skripsi pun aku juga salah satunya ada Bu Siti Aminah, lalu ada Pak Ali selaku dosen pembimbing dan juga Mas Farul selaku anggota penguji, anggota dosen penguji. Nah di situ memang banyak sekali masukan kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu, lalu juga teorinya seperti ini. Itu bukan berarti kita salah, tapi kadang berarti memang kita diuji apakah memang benar-benar penulisannya secara pribadi. Kalau ditulis secara sendiri, mandiri segala macam. Karena kan banyak kasus ya. Itu saat itu kita memang nggak paham, ya itu yang memang patut dipertanyakan. Dan kadang yang menjadi ditakutkan mungkin orang-orang yang melakukan itu ya karena nggak paham atas penulisannya sendiri seperti itu. Saat memang kita merasa itu sudah benar, sudah cocok ya tak saja. Oh ya itu bukan jadi bukan akan menjadi pembantaian penyalahan bahwa kita akan kamu nggak belajar segala macam. Intinya kita sudah membuat itu berbulan-bulan lamanya, waktu-waktu lama mengorbankan apapun lah ya. Betul. Skripsi itu bukan penghakiman. Iya benar. Nah itu kan yang harus dipahami juga sama teman-teman yang sekiranya mau sidang skripsi. Yang bahwasannya skripsi itu ya kita menjelaskan apa yang sudah kita tulis, kita menjelaskan apa yang sudah kita pikirkan, dan itu pun kita ada dosen pembimbing, yang mana dosen pembimbing itu juga bukan berarti dosen pembimbing harus membimbing kita. Memang ada pembenaran dari dosen pembimbing, maksudnya seperti ini. Saat prosesnya mereka akan menjelaskan bahwa saya tadi sedikit dengan Pak Ali, bahwa Pak Ali menjelaskan kepada dosen-dosen lain bahwa memang saya sudah melakukan konsultasi mengenai teori, mengenai ini. Dan memang teori yang saya pilih adalah pilihan saya sendiri, pilihan aku sendiri. Lalu Pak Ali juga memberi masukan bahwa seharusnya penelitian ini bisa dilakukan sebenarnya seperti ini. Bukan berarti bahwa seharusnya pembimbing sudah memberitahu di awal. Enggak juga. Kadang mahasiswa sendiri yang isu-isu. Benar. Karena mahasiswa sendiri yang isu Pak dan kepentingan segala macam. Ya karena ada antrian juga ya, ada yang banyak juga yang dibimbing, sehingga bukan berarti kita masuk ke skripsi itu harus perfect banget. Atau nanti kita di skripsi waktu sidang itu harus benar-benar sempurna. Karena pastinya akan ada segala revisi, entah itu mulai dari teknis, substantif, segala macam pasti ada. Dan tadi pun lumayan banyak sekali masukan, banyak sekali perbaikan yang diberikan itu untuk perbaikan kita. Dan aku ingat banget apa yang tadi Bu bilang itu, bahwa itu bilang di sini kamu bukan ditanda, kamu di sini bukan dihakimi. Karena di sini adalah proses pembelajaran kamu. Apapun yang diberikan sama dosen-dosen itu merupakan proses pembelajaran kamu. Percuma kita belajar 4 tahun. Karena kalau kita keluar hanya mengerti
bagaimana perkuliahan itu berjalan tapi tidak memahami substantifnya itu. Sehingga di waktu yang singkat ini sehingga meskipun kita nggak mendapatkan di 4 tahun, itu lupa ya. Sehingga kita mendapatkan hasil di akhir skripsi. Apa kita tuju di pemasaran, aku menuju di pemasaran politik, marketing politik, bagaimana membuat branding, bagaimana membuat sebuah produk itu bisa dipasarkan. Sehingga tahu bagaimana cara memasarkan yang baik, bagaimana membuat infografis segala macam, meletakkan tulisan, teori, kesimpulan, bahkan abstrak pun itu juga itu. Karena apa, dosen pun mengerti bahwa kita dicetak bukan sebagai robot, bukan suatu cetakan yang sama. Sehingga kalau kita punya suatu cetakan yang berbeda-beda itu akan nanti ke depannya kita akan saling menentukan dan melengkapi. Begitu juga mungkin caranya kejauh kenapa teori itu tidak diberikan sama kita. Karena kita diberikan kebebasan, mahasiswa diberikan kebebasan dalam mencari dan menentukan sesuatu. Oke, makasih banget Mas Reza buat tadi penjelasannya. Mungkin ini ngomong-ngomong tentang Dosbing kan tadi kita udah mention terkait Dosbing beberapa kali nih. Nah kalau dari pengalaman Mas Reza sama Mbak Livia gitu, gimana sih proses bimbingan skripsi kalian gitu? Apakah Dosbing itu menurut kalian sangat membantu kah atau justru kan soalnya aku sering nih kayak mungkin di manifest gitu ramai kayak pokoknya banyak nggak banyak sih mungkin ada beberapa yang merasa bahwa dipersulit oleh Dosbing terus Dosbing tidak kooperatif dan lain sebagainya. Nah kalau dari pengalaman Mas Reza sama Mbak Livia itu gimana gitu selama proses bimbingan? Ya mungkin aku dulu ya. Dari aku mengalami perubahan dosen bimbingan. Oh iya? Iya. Yang pertama itu ada Pak Haryadi. Pak Haryadi itu karena beliau pensiun. Iya. Karena beliau pensiun akhirnya dialihkan ke Pak Ansar. Nah di Pak Ansar sendiri itu cukup membantu. Tapi memang tidak selamanya kita saat membutuhkan bantuan kita memang langsung dibantu enggak. Tapi lebih kepada kita diberikan ya mas coba cari lagi, ya mas coba dalami lagi. Apalagi waktu sama Pak Haryadi itu pada saat kita bimbingan, aku bimbingan itu ya coba mas diperdalam. Ini ya bingung juga ini apa yang diperdalam? Ini apa yang diperdalam? Diperdalam lagi lebih rinci. Ini apa yang diperdalam? Ini apa yang dirincikan? Saya semua sudah patut. Apa yang dirincikan? Cuman oke lah kita coba baca lagi, kita coba baca literatur lagi, kita konsultasikan. Pak saya kiranya yang diperdalam seperti ini. Ya nggak masalah ya, memang itu segala macam. Sehingga dosen pembimbing ini bukan berarti itu sebagai malaikat, bukan berarti itu sebagai sangat-sangat membantu kita. Memang ada kita harus segera lulus, menyelesaikan tanggung jawab akademis, tanggung jawab dengan orang tua, segala macam. Tapi dosen pembimbing itu membimbing, bukan berarti dosen pembimbing itu memberikan segalanya. Dosen pembimbing pasti memberikan arah. Saya bukan berarti itu mengerti. Saat nanti mungkin sekarang mahasiswa bilangnya dosen pembimbing nggak memberikan bantuan segala macam. Ya awas aja nanti kalau memang benar-benar diberikan bantuan ternyata aku terlalu disetir segala macam itu kan ya salah aja mungkin. Yang dari kita di politik ya, kita di politik juga dosen-dosennya dibuat diskusi itu enak dan juga kadang memang fail waktu-waktu mereka dan mungkin lama membalasnya karena kesibukan mereka bukan hanya untuk kita. Oh iya betul. Kita bebas untuk menentukan jadwal, kita bebas untuk menentukan judul mahasiswa. Dosen pun juga demikian gitu. Bebas untuk memberikan masukan gitu. Bukan, tapi atas koridor akademis. Karena mereka akan lebih tahu, akan lebih paham dan pastinya saat mereka tidak melakukan hal tersebut, dia itu akan dipertanyakan integritas sebagai akademisnya gitu. Maka dari itu bukan berarti dosen membimbing terutama pada saat bimbingan itu memberikan segala masukan sampai kamu perfectkan diri ini pada saat sidang ya tentunya mereka juga ingin menguji ini apa ya tidak ingin mendulang terus lah ingin membuat mahasiswanya anak didiknya itu mampu berjuang sendiri. Aku sepakat banget sih ini mungkin aku mau sharing juga ya kayak pengalamanku gitu selama bimbingan 1 semester waktu itu juga aku merasa bahwa Dosbing ada sisi baiknya gitu loh maksudnya dalam artian terutama yang aku merasa aku sangat terbantu dengan adanya Dosbing terutama ketika mereka memberikan akses terhadap
literatur atau kajian-kajian yang mungkin dari mahasiswa itu tidak punya gitu. Nah, Dosbing itu menurut aku mereka punya akses untuk itu dan diberikan kepada mahasiswa secara gratis bahkan kadang, dan itu sangat mempermudah aku sih. Jadi kayak untuk bahan tambahan literatur di skripsiku itu sangat membantu sekali gitu sih. Kalau dari Mbak Livia mungkin kayak gimana, Mbak? Oke, kalau dalam hal literatur ya, itu jujur aku nggak mendapatkan privilege itu, tapi aku sudah mendapatkan itu di masa perkuliahan. Gitu. Jadi kebetulan kan memang aku tentang lingkupnya marketing politik kan, dan itu memang kala itu di aku Profacung ya, di Profacung, dan memang beliau itu memang banyak membagikan bahan baku. Iya, benar banget sih. Iya, pada mahasiswa. Jadi itu balik lagi kita bisa tarik sih. Jadi kalian tuh harus tahu bahkan pada masa perkuliahan kalian tuh mau mengambil skripsi ya. Nah, untuk itu kan jadi istilahnya kita udah nyicil gitu loh. Kita udah paham ini teorinya bagaimana. Jadi kita bisa lebih mudah dalam menyusun skripsi. Dan kalau tentang Dosbing itu yang mau aku bilang adalah Dosbing itu bukan pengasuh kamu. Dosbing itu bukan pengacaramu, bukan pembelamu. Dosbing itu juga bisa memberikan masukan ke kamu. Tapi yang perlu kita pahami adalah Dosbing itu pasti akan memberikan input-input yang bermanfaat bagi kamu nanti pada saat sidang itu. Jadi kalau aku sendiri waktu sidangku barusan ini, waktu bimbingan itu aku disuruh memasukkan adanya faktor eksternal dari strategi branding politik, itu. Nah, awalnya memang aku nggak setuju. Ini kan bahas branding politik, nggak masukin eksternal. Tapi ternyata hal itu malah menjadi poin yang menarik gitu, dipandang menarik oleh komisi gitu. Jadi kayak gitu ya kan, apa namanya, yang udah kita buat masih kurang aja. Mungkin dari itu aku tadi juga ada ditambahkan, memang cukup sulit cari data. Harus ada persebaran baru, jumlah titiknya segala macam, ya itu cukup sulit. Tapi ternyata ya aku cukup aku memasukkan secara gambaran umumnya aja. Aku masukkan ada pertemuan terbatas segala macam. Dan ternyata waktu sidang pun sama ditanyakan sama dosen-dosen lain, berapa jumlahnya, datanya mana, segala macam. Jadi ternyata ya setelah kita tidak nggak nurut sama dosen-dosen itu. Dan mereka punya pandangan tersendiri bahwa penulisan ini harusnya seperti ini, seperti itu. Karena jangan sampai kualitas dari prodi, kualitas dari penulisan kita justru menurunkan dari instansi yang kita ambil. Istilahnya kan Dosbing itu juga seorang dosen. Iya. Mereka itu pasti tahu bagaimana cara bikin dosen itu, mereka lebih paham daripada kita sebagai mahasiswa. Jadi nggak ada salahnya gitu kalau misalnya kamu diberi masukan, meskipun itu sulit ya, nggak ada salahnya buat dipertimbangkan. Tapi kan gini juga kan, aku itu kadang waktu itu aku sempat sharing sama beberapa dosen itu, bukan dosen pembimbing itu. Jadi sharing misalnya sama Mas Fahru. Karena mungkin aku kenal sama Mas Fahru, juga sama Mas Fahru. Mas Fahru juga paham mengenai marketing. Lalu sharing mengenai apa Mas, seharusnya pakai teori apa yang Mas harus juga. Karena kita sudah sama dosen pembimbing, wah takut disalahin, takut di revisi balik segala macam. Ya sharing aja, karena aku mungkin merasa dekat sama salah satu dosen, lalu misalnya teman-teman yang sudah lulus di luar, sharing aja gitu, bukan hanya soal dosen pembimbing sehingga dosen pembimbing harus satu-satunya jalan. Enggak, banyak mungkin ada dosen bahkan mungkin dosen di luar politik, dosen di luar ini, mereka karena sama-sama orang-orang akademis sehingga mengerti teori-teori Malaysia ini. Betul banget sih, aku juga sempat kayak gitu. Jadi karena dosen pembimbingku Bu Dwi yang merupakan kepala departemen kan cukup sibuk gitu. Jadi aku kemarin itu sempat konsultasi juga ke Pak Wisnu. Kemudian juga aku kenal Pak Wisnu, yang hubungannya lumayan baik dengan Pak Wisnu, dan ya masukan dari beliau itu juga berguna gitu. Jadi jadi kalau di ilmu politik ya khususnya, nggak tahu kalau di tempat lain tuh dosen-dosen itu sangat open buat discuss gitu. Jadi manfaatkan itu selagi itu. Buat teman-teman yang sedang melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ataupun yang mau sidang skripsi, lakukan dengan penuh keyakinan bahwa skripsi kalian merupakan penulisan yang terbaik. Karena kita melakukan
penulisan skripsi ini ada di jenjang S1 yang mana pasti banyak kesalahan. Kita di S1 ini dituntut untuk banyak literasi, dituntut untuk banyak menulis sehingga kita paham mengenai cara penulisan yang baik dan benar, cara penggunaan teori yang benar, metode yang benar, sehingga apa yang kita tulis kita pahami juga. Dan tentunya jangan pernah memakai jasa orang lain, lakukan dengan diri kita sendiri. Kita yakini bahwa kita memang sudah melakukannya dengan cukup baik. Nggak perlu takut, nggak perlu gentar untuk maju ke dalam sidang skripsi, karena itu bukan waktu-waktu pembantaian. Justru itu menjadi ranah pembelajaran bagaimana skripsi itu akan menjadi penulisan yang baik. Kita mengerti celah kita di mana, dan pada saat itu sudah kita revisi, kita sudah perbaiki, itu akan menjadi karya autentik kita bahwa kita pernah melakukan penulisan yang cukup baik melalui berbagai halang rintang, waktu, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang lagi nulis skripsi, lagi udah daftar skripsi, nggak usah takut, step by step aja, nggak usah terlalu overthinking ke depan, lakukan satu persatu, karena istilahnya kalian pasti bisa kok, pasti bisa. Sidang skripsi itu nggak semenakutkan itu. Udah sih, gitu aja deh. Mungkin skripsi itu ada yang ngerasa lama, ada yang ngerasa pendek, gitu pengerjaannya. Lama itu kadang dari kita sendiri. Lama itu terkadang saat aku coba fokus 3 bulan terakhir, ternyata selesai juga gitu. Dari bab 1 sampai bab 4 ternyata selesai juga. Ternyata memang buat lama itu adalah kita sendiri, malas kita sendiri. Tapi saat kita fokus, aku rasa 1, 2, 3 bulan sudah cukup selesai. Dan jangan lupa juga sering-sering lakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, banyak-banyak membaca teori-teori seperti apa, bukan hanya membaca mengenai latar belakang, tapi juga mengenai metode yang kita ambil, kualitatif, kuantitatif, karena itu juga cukup membantu buat teman-teman, gimana nanti teman-teman akan menuliskannya seperti itu, alurnya akan seperti apa, isinya akan bagaimana. Jangan malas-malas bimbingan, jangan malas-malas baca artikel, baca jurnal, baca buku, karena itu benar-benar akan menjadi modal kalian dalam menulis skripsi dan maju dalam sidang skripsi.